Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini saya berdoa keadaan Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sebelum beristirahat malam hari ini, mari kita angkat satu pujian. Ku bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Ku bawa kepadamu Tuhan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa
selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Kita sembah, haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau yang kami agungkan, Engkau yang kami agungkan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Bapa yang di surga, terima kasih buat malam hari ini. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, urapi kami yang mendengarkan firman-Mu. Kami percaya malam hari ini, sebelum kami beristirahat, tidur, kami boleh mendengarkan nasihat akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom, selamat malam Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan pada malam hari ini. Renungan malam, kita akan belajar tentang firman Allah ya. Kita buka dulu dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Saya akan bacakannya demikian. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini saudara yang dikasih Tuhan, dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-8, saya berikan satu tema, janji Tuhan bagi orang yang beribadah kepada Tuhan. Saudara sadar dan memahami bahwa
ibadah kita kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Dan ketika kita sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan, Tuhan katakan Tuhan berjanji akan berikan janjinya kepada orang yang sungguh-sungguh mau datang beribadah kepada Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8, apa sih janji Tuhan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Tentunya ibadah kepada Tuhan itu bukan asal ibadah, tetapi ibadahnya itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tadi dalam pembacaan ada satu janji yang Tuhan berikan. Apa sih janji Tuhan bagi orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Nah, kita lihat malam hari ini, saudara. Yang pertama, orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, menurut Maleakhi pasal 3 ayat 18, saudara, dikatakan bahwa Tuhan akan buat perbedaan, ya. Tuhan akan buat perbedaan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah ataupun yang tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Itu janji Tuhan, saudara. Ketika engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti akan membedakan. Oh, ini berkat anak Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah. Oh, ini anak Tuhan yang sungguh-sungguh beribadah, dia akan mendapatkan sukacita, mendapatkan damai sejahtera, mendapatkan berkat-berkat yang tak terduga, saudara. Karena apa? Pasti orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, hidupnya itu pasti akan dibedakan oleh Tuhan. Tidak akan sama lagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Karena Tuhan yang berjanji, kalau Tuhan yang berjanji, pasti Tuhan akan menggenapinya. Jadi janji yang pertama, ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, Tuhan akan buat perbedaan. Oh, orang ini ibadahnya sungguh-sungguh, orang ini tidak sungguh-sungguh. Pasti ada perbedaan. Apa perbedaannya, saudara? Ya, Tuhan akan membedakannya. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada berkat yang tak terduga yang akan Tuhan nyatakan, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan. Janji yang kedua apa, saudara? Dikatakan Tuhan akan buat perbedaan, ya, bagi orang yang beribadah kepada Tuhan. Dalam Ulangan pasal yang 28:13 katakan bahwa engkau tidak akan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Janjinya engkau akan naik bukan turun, saudara. Dibedakan itu. Oleh karena itu, mari saudara, kalau engkau mau beribadah kepada Tuhan, jangan kau beribadah salah-salah. Sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Maka janji itu akan digenapi bagi orang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, janjinya apa? Ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, yang kedua adalah Tuhan akan kasih rahmat atau kasih pertolongan tepat pada waktunya, saudara. Dalam Ibrani pasal yang keempat 16, ya, dikatakan bahwa orang yang sungguh beribadah kepada Tuhan, Tuhan berjanji, Tuhan akan turun tangan. Ketika engkau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan aku tidak apa-apa, aku angkat tangan. Tuhan akan turun tangan. Saudara, jangan sia-siakan ibadahmu kepada Tuhan. Jika engkau masih diberikan kesempatan untuk ibadah kepada Tuhan, mari pergunakan itu dengan sebaik-baiknya. Maka pertolongan Tuhan akan datang bagi orang yang sungguh-sungguh datang beribadah kepada Tuhan. Hari-hari ini kita butuh pertolongan Tuhan. Hari-hari ini kita butuh apa yang namanya uluran tangan Tuhan. Oleh karena itu, ketika engkau ibadah kepada Tuhan, mari fokuslah engkau mencari Tuhan. Fokuslah engkau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Ketika engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, maka janji yang kedua, tangan Tuhan akan turun tangan, menolong hidup Bapak Ibu Saudara. Apapun persoalan saudara, seberat apapun bergumul saudara, Tuhan berjanji Dia akan menolong hidup orang yang sungguh beribadah kepada Tuhan. Pastikan ketika kita beribadah kepada Tuhan, sungguh-sungguhlah, maka janji yang kedua, Tuhan akan tolong hidup saya dan saudara. Itu janji yang kedua. Janji yang ketiga, yang terakhir, saudara. Apa janji Tuhan ketika kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan? Yang ketiga adalah Tuhan akan apa? Memberkati makanan minuman, memberkati makananmu, memberkati minumanmu, dan kesehatan kita. Ini saudara, ketika engkau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan,
ada hal yang sangat luar biasa. Makan minummu dijamin oleh Tuhan. Yang ketiga adalah tubuhmu sehat. Siapa sih yang tidak ingin tubuh kita sehat, tidak ingin tubuh kita ini kuat? Ya, mari sungguh-sungguhlah beribadah kepada Tuhan. Tidak ada ceritanya orang yang beribadah itu dikatakan tubuhnya mengalami kelemahan. Ketika dia datang kepada Tuhan, pulang pasti ada perbedaan. Ya, janji Tuhan yang ketiga adalah diberkati makanan minumanmu, dijauhkan dari segala penyakit apapun juga. Artinya apa? Penyakit orang doyan, penyakit tidak akan datang mendekat ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan. 3 hal ini saudara. Yang ketiga ini, pastikan bahwa janji yang ketiga ini boleh terjadi bagi Bapak Ibu Saudara malam hari ini. Puji Tuhan, biarlah renungan yang singkat malam hari ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur buat firman Tuhan malam hari ini. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan takhtamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, malam hari ini kami mengucap syukur bahwa betapa dahsyatnya, luar biasanya ketika kami beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati kami, dengan sungguh-sungguh hati, maka ketika janji itu akan terjadi bagi kami yang sungguh-sungguh beribadah. Oleh karena itu malam hari ini Tuhan, Kau memberkati setiap kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Berkati dimanapun mereka berada. Jika malam hari ini beristirahat, Tuhan berkati istirahat mereka. Biarlah damai dan sejahtera Tuhan dicurahkan atas hidup mereka, umat-Mu semua malam hari ini. Terima kasih Bapa kami di surga. Kami mengucap syukur atas firman malam hari ini. Kami mohonkan berkat-Mu atas setiap kami semua. Saat ini Tuhan kami mohon, turunkanlah anugerah berkat, damai sejahtera dari Bapa di surga, cinta dan sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh yang Kudus memberkati kita semua, dan berkat dicurahkan mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.